kita akan memanggil pembicara kita yang pertama, yaitu seorang mantan karyawan yang sudah 17 tahun sebagai karyawannya, begitu ya. Dan menariknya, beliau juga dulu salah satu dari grupnya Salim juga ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti kita akan gali lebih dalam, Bapak Ibu bisa dengar langsung dari narasumber kita, yang sekarang sudah berposisi Silver Agency, bergabung di 3i pada Mei 2016, dan sekali lagi sudah 17 tahun dulunya menjadi karyawan, Bapak Ibu ya. Bertempat tinggal di Cianjur, dan langsung saja kita panggilkan ya, Bapak Ki Bagas Pati Geni, atau ya kita panggil Pak Bagas. Selamat malam Pak Bagas. Malam Pak Fran. Gimana, sehat Pak Bagas? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Fran. Pak Fran gimana kabarnya? Sehat juga ya. Dan mungkin Pak Bagas bisa lihat di partisipan nih, kita sudah ada sekitar 400 menuju 500 ya. Wah, antusiasnya luar biasa. Ya. Silakan Pak Bagas, mungkin mau disapa-sapa dulu teman-teman yang ada di Zoom meeting ini. Silakan. Oke, siap Pak Fran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh mitra-mitra 3i ya, dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa, malam ini saya diberikan kesempatan untuk kita sharing di acara Zoom ya, di 3i LC. Nanti kemungkinan besar kita akan coba sharing-sharing lah apa yang mungkin perjalanan saya dulu, sehingga hari ini Tuhan memberikan rezeki, anugerah kepada saya untuk bisa berposisi Silver Agency. Itu Pak Fran. Ya, dan Pak, katanya 17 tahun bekerja di kantor. Boleh diceritakan seperti apa dulu kesibukannya sebelum kenal 3i, supaya nanti teman-teman yang baru kenal Pak Bagas bisa membayangkan kesibukannya Bapak dulu dari pagi sampai malam tuh ngapain aja sih Pak? Silakan Pak. Oke Pak Pran. Oke, dimulai dari sebelum saya masuk Cianjur, dulu saya sebagai karyawan di salah satu PT Indomobil, ya PT Delta Abadi Sentosa yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebetulan saya dikasih kedudukan di posisi Kalimantan Tengah, yaitu di Kota Sampit atau Kota Waringin Timur. Pada waktu itu, ya Tuhan memberikan rezeki kepada saya, amanah untuk sebagai posisi branch manager. Singkat cerita, di 2013, ya pada waktu itu saya coba untuk mengajukan resign karena kondisi hubungan komunikasi saya dengan istri itu pada waktu LDR Pak Fran ya. LDR itu kata orang Sunda teh long distance riweuh. Jadi komunikasinya jarak jauh. Ya. Nah, setelah itu istri memberikan dua opsi atau pilihan. Saya masih tetap bekerja di Kalimantan, tapi saya jauh dengan keluarga, apa saya harus balik ke Cianjur untuk meninggalkan pekerjaan yang lama saya, yang sudah saya rintis dari nol, sampai alhamdulillah saya bisa menduduki sebagai branch manager, atau seperti apa. Nah, saya sudah di-warning sama istri. Singkat cerita, saya tidak di ACC sama pihak manajemen saya. Di 2013-2014 saya coba kembali mengajukan resign. Ternyata di bulan Februari, manajemen mengabulkan permohonan resign saya. Setelah itu saya berangkat dari kota Kalimantan, ya, Sampit, itu untuk hijrah ke Cianjur. Pada waktu itu berpikir, di Cianjur saya harus bekerja apa lagi dengan usia sudah, pada waktu itu sudah kayaknya perusahaan sudah nggak bisa lagi ya, apalagi kalau kita melamar ke pekerjaan, ke kantor atau perusahaan itu dengan posisi yang sama, itu mungkin tidak ada peluang, ya kita harus mengulangi dari nol lagi. Sehingga 3 bulan saya coba nganggur lah, karena tidak ada lagi perusahaan yang mau menerima saya. Setelah itu saya coba ngelamar ke sana kemari, akhirnya saya masuk lagi, tapi di dealer Yamaha, dan pada waktu itu gajinya luar biasa kecil maksudnya, yang tidak cukup, karena pada waktu itu kondisi saya punya 4 putra, yang 1 kuliah, saya harus berpikir gimana caranya saya bisa untuk keluar dari zona keterpurukan ini. Di 2015 saya coba ngelamar lagi sambil nyeles di Yamaha tadi, saya ngelamar lagi di PT Indomobil Trada Nasional, yaitu di Nissan. Di Nissan kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya sebagai sales pada waktu itu. Karena nggak ada lagi pekerjaan buat saya, bingung saya harus seperti apa. Ya saya jalanin dulu, ya kan.
pada waktu itu alhamdulillah ada salah satu nasabah saya, customer saya di Nissan menawarkan programnya 3i. Singkat cerita pada waktu itu bingung, ini program ini kok sepertinya kayak MLM ya, punten, maaf ya. Saya pada waktu itu berpikir apa bisa, sedangkan saya hijrah dari Kalimantan ke Cianjur belum punya relasi sebanyak itu. Sedangkan di CR3i itu adalah bisnisnya adalah bisnis kepercayaan atau trust. Ya kalau orang nggak kenal, ya kan nyodorin presentasi seperti itu, menyodorin blanko formulir, tapi orang-orang tidak akan percaya. Akhirnya si almarhum leader saya, almarhum Ibu Eva itu, sekarang udah almarhum, itu leader saya yang ngajak saya, memperkenalkan kepada seseorang namanya Pak Haji Cecep. Ya, Pak Haji Cecep, beliau cerita kepada saya, ini leader yang ada di Cianjur. Nah, pada waktu itu ada 13 mitra baru, termasuk saya. Pada waktu itu saya belum jadi mitra. Saya dipresentasi sama beliau, akhirnya saya bilang ke Pak Haji Cecep, Pak, saya pikir-pikir dulu. Saya tidak langsung gabung atau join di programnya CAR. Pada waktu itu Pak Cecep bilang, nanti saya akan ketemukan dengan leader besar saya. Ya, leader besar saya yang luar biasa, bapak saya, mentor saya, suhu saya. Tapi hari ini saya sedih, beliau sekarang lagi sakit, ya. Kita doain bersama-sama Pak Ari Praptono semoga cepat sembuh, ya. Beliau orang luar biasa buat saya. Datang ke Cianjur untuk presentasi kepada saya dan teman-teman saya. Ya, singkat cerita, Pak Ari menunjukkan, ya kan, bahwa posisinya kalau tidak salah pada waktu itu Pak Ari ke Cianjur, posisinya adalah goal agensi dengan gaji 38 juta. Nah, gaji 38 juta itu angka yang luar biasa yang dulu pernah saya dapatkan sewaktu saya kerja di Kalimantan. Saya berpikir kalau Pak Ari bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, singkat cerita, habis itu saya bilang ke Pak Ari, kan karena saya ada kedekatan ya karena dengan leader, Pak D, ini kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Ya kan? Habis itu saya langsung bergabung karena pada waktu itu luar biasa presentasinya Pak Ari di home base-nya kami di Cianjur. Cerita bla 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 bla, ya kan? Sampai hitungannya Pak Ari sampai bisa pada waktu itu ya, sampai jam 8-an lah beliau selesai semuanya. Habis itu beliau titip pesan kepada saya. Kalau Anda kepingin keluar dari zona keterpurukan Anda, yuk kita sama-sama berjuang di programnya CR3i Network. Oke, saya iyain. Tapi pada waktu setelah pulang ke rumah saya bingung. Saya harus seperti apa menjalani program ini. Sedangkan saya tidak ada sama sekali relasi di Cianjur. Ya, akhirnya, tapi Bapak Ibu semuanya, teman-teman CR, jangan melakukan hal yang saya lakukan ini ya. Saya akhirnya menjadikan CR ini sebagai objek buat saya kanvas. Saya ngampas di pasar sebar brosur. Dari 1000 brosur, yang nyantol hanya 7 nasabah di CR. Pada waktu itu mungkin karena dulu saya pakai seragamnya adalah Nissan, kok sekarang seragamnya beda. Ya kan? Karena pada waktu itu saya belum resign, ya kan. Alhamdulillah dapat 7, saya dapat elit 985, dan pada waktu itu Bapak Ibu kita belum ada Mobis. Jadi bingung ini duit dari mana? Kok masuk ke rekening saya? Pada waktu itu Pak Cecep bilang ini dari CR. Kok bisa ya? Nah, itu baru seperempat dari perjalanan tenaga saya, pikiran saya, ya kan, untuk bisa benar-benar fight di program CR. Saya berpikir kalau ini saya benar-benar lakukan dengan luar biasa, pasti akhir hasilnya akan juga luar biasa. Habis itu di bulan Mei 2016 saya gabung, di Juni saya coba untuk mengundurkan diri pekerjaan sebagai karyawan di PT Indomobil Trada Nasional. Saya coba benar-benar full di programnya CR. Alhamdulillah, ya kan, seiringnya waktu Tuhan memberikan rezeki kepada saya. 2 bulan saya berjalan di programnya CR, 3 bulan saya tidak langsung ke TA, tapi Tuhan memberikan langsung ke posisi leader agensi pada waktu itu. Kan, karena saya bingung, saya tidak ada relasi sama sekali. Naik terus. Alhamdulillah seiringnya waktu saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah saya leader yang sangat luar biasa pada waktu itu. Datanglah seorang sosok yang mungkin buat saya, beliau tuh yang menyelamatkan Dewi Fortuna saya.
itu adalah Koh Rudi Cancan. Jadi Koh Rudi itu dulu sebagai agen besar di asuransi sebelah. Jadi itu yang membantu saya. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini saya bercerita karena kondisi sekarang beda dengan kondisi yang dulu. Ya kan, sekarang kita lagi diuji, ya kan, kuat apa tidak di programnya CAR ini, karena kondisi ekonomi, finansial di seluruh penduduk di masyarakat di Indonesia itu lagi kondisinya lagi sakit. Nah, kita berupaya yuk berjuang bersama-sama di program ini. Siapa tahu nanti setelah nanti pandemi selesai, walaupun kita tidak akan pernah tahu pandemi selesai itu kapan, tapi yuk kita tetap bersemangat. Intinya ketika kita ada kemauan, kita pasti akan ada jalannya. Itu Pak Fran. Oke, Pak Bagas, awalnya sempat nolak ya, dan sepertinya kebanyakan orang juga mungkin awalnya nggak langsung join ya, nggak langsung terima gitu ya. Nah, ini perjalanannya Pak Bagas, ya mungkin bisa menjadi perjalanannya teman-teman juga nih yang masih baru, lalu mikir-mikir gitu ya. Pak Bagas, berarti kalau ada satu pertanyaan saya, motivasi terbesarnya Pak Bagas untuk fight di 3i itu apa, Pak? Yang pertama, pada waktu itu saya berpikir, Pak, kalau saya masih menjadi seorang bangsawan ya Pak, maaf nih punten bapak-bapak, ibu-ibu, bangsawan itu bangsanya karyawan. Dengan pada waktu itu posisi saya gaji di Nisan itu hanya 1.600.000, sedangkan anak yang nomor 1 di anak putra saya itu kuliah, kayaknya nggak cukup nih. Ya kan, saya juga kepingin maju lah, masa sekali hidup di dunia, hidupnya hanya gitu-gitu aja. Tapi gimana caranya ada sesuatu yang membuat saya dan keluarga saya itu bisa keluar dari zona keterpurukan. Ya mungkin motivasi saya terbesar ya mungkin di program CAR ini yang bisa membuat saya hari ini saya bisa punya nasabah sampai 9.000 Pak Fran. Saya punya saudara di Cianjur, walaupun saya tunggal, saya nggak punya saudara di Cianjur, tapi saya punya mitra-mitra itu sebagai saudara dan keluarga saya Pak Fran. Gitu, Pak. Oke ya. Ada satu dorongan yang nggak jauh, yaitu keluarga ya, yang membuat Pak Bagas mau fight habis-habisan ya. Dan tentunya membangun karir tidak mudah ya Pak ya. Tentunya ada proses, ada tantangannya. Apa yang paling yang sampai dengan saat ini mungkin Pak Bagas dari semua pengalaman yang ada berkesan banget nih Pak, menjadi satu pelajaran positif. Mungkin itu dari pengalaman buruk, dari pengalaman jatuh bangun, tapi itu menjadi satu yang berkesan yang bisa jadi menjadi inspirasi buat orang lain. Pengalaman apa yang paling Pak Bagas ingat dalam perjalanan menuju Silver Agency, Pak? Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan pada waktu saya lagi presentasi di rumah dari nasabah saya yang pada waktu itu mungkin hari ini menjadi seorang orang tua angkat saya ya. Walaupun beliau tidak menjalankan bisnisnya, hanya penabung pasif. Pada waktu itu saya ditelepon sama ibunya, sama istrinya beliau. Karena saya tidak tahu kondisinya pada waktu itu si bapak tersebut lagi sakit gigi. Pada waktu itu lagi sakit, lagi meriang. Disangkanya saya datang itu sebagai seorang kolektor. Nah, pada waktu itu saya punten, assalamualaikum, saya sudah berapa kali ketuk pintunya. Ternyata ternyata sebelum saya ada datang dari pihak leasing, nagih pada waktu itu. Disangkanya saya kolektor yang selanjutnya, saya disiram air 1 ember Bapak. Pada waktu itu. Setelah itu saya kaget, kenapa? Apakah saya salah apa? Apakah saya memang tingkah laku saya, mungkin ucapan saya, mungkin apa yang kurang sopan atau apa? Saya pikir enggak, pada waktu baru punten, assalamualaikum, sudah disiram 1 ember di depan pintu. Habis itu saya pulang, ketemu sama istrinya beliau di jalan. Pada waktu itu ibu lagi pulang dari pasar. Akhirnya sampai hari ini alhamdulillah ya komunikasi saya silaturahmi saya nggak pernah putus sama beliau, dan itu cerita yang tidak pernah saya lupakan. Ternyata saya masih bisa ya kan tersenyum di hadapan beliau, dan beliau juga tersenyum di hadapan saya walaupun sebenarnya sudah 1 ember Pak, nggak tahu itu air apa ya, karena kondisinya memang sudah ini air bekas sabun gitu ya, basah semuanya, sehingga pada waktu ternyata perjuangan di program CAR itu luar biasa seperti ini Pak. Wow, sampai disiram ya Pak ya. Waduh, luar biasa perjuangannya nih. Mungkin karena tahu saya belum mandi kali ya Pak. Iya. Tapi tentu semuanya terbayar lunas ketika pertama kali Pak
Bagas merasakan posisi silver agensi? Masih ingat bagaimana rasanya? Karena buat saya nih Pak, setiap anak tangga kenaikan posisi itu momen-momen yang tidak akan terlupakan. Nah, bagaimana Pak Bagas ketika dinobatkan posisi silver agensi pertama kali? Masih ingat rasanya? Masih Pak, pada waktu itu luar biasa, kayak tidak menyangka. Walaupun jujur ya Pak Fran, saya dari mitra saya ada yang mendului saya, ya kan, yang tadi yang saya sebut tadi adalah Kohrudi tadi mendului saya posisinya, ya kan. Jadi ya sudahlah, mungkin Tuhan belum ngasih, saya disuruh lebih berusaha, lebih keras lagi, lebih semangat lagi, lebih komitmen lagi, konsisten lagi. Gak apa-apa, itu jadikan cambuk. Nah pada waktu itu Januari, Tuhan mungkin, saya nggak tahu pada waktu itu kalau benar-benar, karena omsetnya kalau tidak salah kurang 2 juta lebih. Ya pada waktu itu saya ya sudah pasrah aja, ternyata di Januari alhamdulillah luar biasa, mungkin ya kan doa dari istri saya, anak-anak saya, mitra-mitra saya, sehingga hari itu Tuhan ngasih rezeki kepada saya posisi yang mungkin hari ini yang luar biasa gitu Bapak. Oke, baik Pak Bagas, saya yakin banyak teman-teman yang merinding dengarnya ya, sampai disiram. Ya, bukan berarti teman-teman siap-siap disiram seperti Pak Bagas ya, bukan ya. Pengalamannya berbeda-beda pastinya. Tetapi perjuangannya dan motivasinya tadi ya, demi anak, kuliah dan sebagainya, itu yang, dan ketika dianugerahi silver agency, ya saya jadi ingat perjalanan saya juga gitu loh, bahwa memang ini itu seperti kita dinobatkan gitu ya Pak Ya, Bagas ya. betul, Kita betul, dapat Pak Fran. dan hasil dari perjuangan itu, prosesnya, bahkan ketika hadiahnya datang, hadiah dalam tanda kutip posisi itu, pasti saya yakin Pak Bagas juga merasakan wah luar biasa gitu kan ya. Seperti itu kira-kira ya Pak ya. Ya. Oke. Dan mungkin terakhir Pak, apa pesan closing statement yang Pak Bagas boleh bagikan kepada kita semua malam hari ini, hampir 500 orang, agar bisa mengikuti jejak Pak Bagas untuk berproses. Silakan Pak. Oke, Pak Fran, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat saya di Mitra CR 3i, ya program yang 3i ini luar biasa. Jujur, ya kita sharing malam ini, banyak tetangga kita sebelah yang mungkin nggak suka sama program kita, banyak yang tetangga kita yang mencibir tentang program kita, banyak perusahaan-perusahaan yang lain mungkin membuat statement yang kurang enak, tapi itu tantangan kita untuk kedepannya. Intinya apa, di program CR dari total 9.800 nasabah saya yang sudah mendului kami meninggal dunia, itu adalah 68 mitra. Dan alhamdulillah dari 68 mitra itu sudah menerima, ya kan, proteksi asuransi jiwa yang diberikan dari pihak CR. Intinya apa? Ketika saya menyerahkan, ternyata duit 21 juta yang diberikan kepada pihak CR itu terhadap nasabah kita yang pemegang polis dan tertangguh. Oh ternyata, oh kesannya luar biasa, bisa membantu dengan sesama. Karena kondisinya pada waktu itu benar-benar saya berpikir sama teman, oh ternyata program CR bisa membantu dengan sesama. Ya kan? Nggak ada lagi program-program yang lain, tinggal kalau orang bilang asuransi itu pembohong, ya itu mereka. Kita jangan. Sesuai dengan alurnya, flow-nya, birokrasinya yang benar, kita klaim, pasti CR akan membantu kita kok. Jangan sampai kita putus di tengah jalan untuk niat membantu sesama, itu aja intinya. Terus yang kedua, dengan kondisi corona yang kita tidak tahu kapan, ayo jangan hanya kita berdiam diri. Kalau memang kita kondisinya kita tidak boleh keluar, ya kan, dengan bisnis kita presentasi seperti biasa, home meeting, home sharing ataupun apa, yuk kita punya usaha yang lain di luar dari 3i, mungkin konvensional jualan atau apa, yang penting tidak dengan masuk ke program yang lain ya tanda kutip. Jadi intinya yuk sama-sama kita bertahan di sini. Saya yakin kok ketika kondisi ini nanti selesai, kita tidak tahu kapan, kita akan lebih enak lagi, kita lebih nyaman lagi, kita bisa berjuang lagi. Walaupun hari ini posisinya kita nih posisi bertahan. Kuat apa tidak? Ada salah satu mitra dari saya sebutkan di Kota Bogor, nginbox ke saya, Pak Bagas, saya kok kayaknya nggak kuat di CR. Kok gimana rasanya? Saya bilang, Tuhan kadang-kadang bisa memilih dan memilah mana yang layak sukses, mana yang layak tidak sukses. Karena apa? Kembali ke diri kita, ke individu kita, kuat apa tidak kita berjuang di program CR. Ingat Bapak Ibu, kita capek,
Lihatlah anak istri kita yang sedang tidur, ya, yang sedang menunggu kesuksesan kita, yang sedang menunggu buah hasil kerja keras kita. Itulah yang membuat semangat kita tanpa lelah untuk kita tetap berproses di JR. Terima kasih Pak Pran. Go Pron.